Saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya fokus kepada perkembangan Timnas, terkhusus di Timnas senior dan juga para pemain Timnas itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwa saya melihat bahwa ini ada dua kabar yang sangat mengejutkan, yakni datang dari negara tetangga kita yakni Vietnam. Nah, di sini saya melihat memang ada beberapa pemain Vietnam ini yang memang berguguran dari klub-klub luar negeri seperti Nguyen Quang Hai yang dari Liga 2 Prancis harus pulang kembali ke Vietnam. Bahkan waktunya itu sangat singkat, hanya 1 musim. Kemudian sekarang pada hari ini ya teman-teman ya, dan juga pengumuman ini sebenarnya kemarin yang sudah dirilis resmi oleh klubnya yakni Seoul Airlines, bahwa mengatakan ada satu pemain Vietnam yakni Nguyen Phan Tuan ini diputus kontrak. Nah, ini tentu kita akan melihat bagaimana masa depan dari pemain-pemain Indonesia terkhusus di luar negeri, bagaimana kiprah nantinya. Dan juga di sini saya melihat memang ada beberapa hal yang memang ya dalam tanda kutip ya, sepertinya media-media Vietnam ini banyak terkena karma ini, karena memang selalu menyudutkan Indonesia. Bahkan saya melihat bahwa seperti Indonesia berhasil menang secara sempurna di kualifikasi Piala Asia, ini pun banyak sekali dicari celah kesalahannya. Dan menurut saya kita tidak perlu baper, tetapi saya akan membahas tuntas mengenai impresivitas bagaimana pemain-pemain Timnas Indonesia kedepannya, terkhusus yang bermain di luar negeri. Jangan lupa tontonnya. Untuk bantu channel ini silahkan kalian tekan like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini menurut saya pembahasan kali ini sangat seru sekali teman-teman, karena ya saya melihat Nguyen Phan Tuan ini ya, menurut saya inilah sebenarnya kalau kita terlalu memuji pemain ini berlebihan, ya kita sebenarnya tidak boleh juga. Begitupun dengan kita ya, bukan hanya media Vietnam, begitupun dengan media Indonesia. Kita juga jangan terlalu memuji berlebihan para pemain-pemain lokal yang saat ini abroad seperti Marcelino, kemudian Asnawi, Arhan, karena kita tidak tahu bagaimana nasib mereka ke depan. Tetapi tugas kita yaitu mendukung. Nah, sama seperti Nguyen Phan Tuan ini, media Vietnam pun mengatakan telah lahir Ronaldo asal Vietnam yang memang menjadi striker impian dan striker terbagus abad ini dari Vietnam, dan ternyata kemarin langsung diputus kontrak oleh Seoul Airlines. Dan saya melihat pun memang sedikit miris ya, karena saya melihat di musim ini dia hanya tampil itu 9 kali pertandingan, 5 kali menjadi starter, dan sisanya yakni 4 kali itu sebagai pemain pengganti. Dan ini pun banyak faktor yang menyebabkan Nguyen Phan Tuan ini dilepas ya. Salah satunya ini pun diungkapkan sendiri oleh dirinya, bahwa dirinya memang merasa jika terus-terusan berada di Korea ya, dengan menit bermain yang sangat sedikit yakni 230 menit, ya itu artinya sangat sedikit sekali. Dan ya saya melihat bahwa dia pun mengungkapkan apa yang menjadi hambatan dirinya. Jika dia terus-terusan seperti itu, dia pun mengatakan bahwa dia akan mati karir. Dan ini menurut saya sangat sangat tinggi sekali jika sudah mengatakan karir mati di negara orang. Tetapi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu bagaimana keluh kesahnya teman-teman ya. Halo semuanya, saya akan mengucapkan selamat tinggal pada Seoul Airlines dan kembali ke Vietnam untuk berkompetisi, ucap Phan Tuan. Saya sangat sedih dan merasa bersalah ketika kembali ke Vietnam saat tim masih berkompetisi dan tidak bisa berangkat bersama semua orang hingga akhir musim. Semoga semua orang mengerti saya. Saya berterima kasih kepada semua dan telah membantu saya selama ini dan juga saya selama berada di sini. Phan Tuan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Seoul Airlines ya, staf, pelatih, dan juga pihak-pihak yang terlibat di klub tersebut. Tetapi saya melihat bahwa ini memang harus bukan berarti kita harus menghina atau mengejek balik ya, bahwa mental mereka itu tidak bagus ketika bermain di luar. Tetapi harapannya kita ini punya Asnawi di Korea Selatan, artinya Asnawi ini mentalnya ya menjadi gembleng oleh Sintayong ini sangat luar biasa. Bahkan di musim ini ya, dan saya melihat postingan baru ini ya sebelum saya membuat konten ini,
Jeongnam Dragon mengumumkan starting untuk nanti sore, dan Asnawi kembali lagi itu menjadi starting, pilihan utama pelatih Jeongnam. Nah, di sini saya melihat memang dari kedatangan awal Asnawi, ya, kemudian dirinya mampu bermain bagus bersama Ansan. Ya, ini musim kedua, mau masuk musim ketiga dari sosok Asnawi. Menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena Asnawi mampu bersaing di Liga 2 Korea. Ya, ada statement kemarin dari Asnawi itu mengatakan seperti ini. Untuk kemungkinan besar untuk kembali ke Indonesia, dia pun hanya tersenyum, dan dia pun mengatakan peluang itu pasti ada, itu tergantung agen. Tetapi saya melihatnya ketika dia pun tersenyum, kemudian peluang besar untuk kembali Indonesia itu pasti ada, dan itu ada, saya sedikit ragu apakah Asnawi ini akan mengikuti Nguyen Phuong Tuan nanti, karena kita ketahui kontrak Asnawi pun juga akan ini teman-teman ya, habis nantinya di Desember. Dan saya melihat ketika ditanya lagi oleh salah satu presenter, ya, dia pun mengatakan jika Asnawi nantinya ada peluang untuk bermain di Eropa, ya jika peluang dia juga akan ambil. Nah, ini yang membuat saya tenang, artinya Asnawi ini petualangannya sepertinya juga semakin lama juga ingin untuk rasa ingin tahunya ini, atau ingin penasaran dan juga bagaimana mencicipi Liga Eropa ini. Menurut saya Asnawi ini juga harus berani mengambil keputusan tersebut. Ya, memang dari segi adaptasi jika pemain Indonesia pun sangat susah, tetapi ya ini harus dibiasakan. Nah, kemudian di situ dari segi ini teman-teman, dari segi para pemain Vietnam yang memang rata-rata pulang, ini menurut saya menjadi poin plus karena para pemain Indonesia itu betah. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya melihat kenapa saya tadi di awal bilang bahwa Indonesia terkhusus untuk U23 ini memang sangat diunggulkan, dan juga memang di sini banyak sekali pemain-pemain dan juga media Vietnam iri. Nah, saya melihat bahwa media Vietnam ini ya lagi-lagi ya tak terima dengan impresivitas atau memang rekor yang sudah dicetak oleh Indonesia. Ya, kita ketahui memang Vietnam itu sudah lolos ya, terkhusus di Asia Tenggara itu lolosnya paling pertama di Piala Asia, karena memang ketika melawan Guam ya itu mereka sudah menang 6-0 ya, kemudian melawan lawan satunya lagi dia menang, kemudian melawan Singapura ya itu imbang. Tetapi dengan impresivitas dan juga rekor yang dicetak Indonesia dengan 2 kali menang ya di 2 pertandingan, itu membuat media Vietnam pun mengakui bahwa apa yang sudah dia lakukan oleh pelatihnya itu sudah bagus, dan tidak ada negara ASEAN yang bisa menandingi Vietnam. Ya, menurut saya itu terserah hak mereka untuk mengatakan itu. Tetapi ketika berbicara tentang bagaimana clean sheet yang bagus, Indonesia ya lebih unggul. Bahkan media Korea, media Jepang ya, dan juga AFC mengatakan bahwa Indonesia walaupun dia tidak lolos pertama, karena itu jadwal saja sebenarnya teman-teman ya, kalaupun Indonesia tidak lolos pertama, tetap saja Indonesia itu menjadi cetak sejarah yang bagus dan juga permainan yang sangat atraktif ya. Bisa dibilang ketika berbicara tentang ASEAN untuk di kualifikasi Piala Asia ini, rekor yang paling bagus adalah rekor Indonesia. Tetapi media Vietnam lagi-lagi tidak mengakui hal itu dan beralasan bahwa ketika melawan Singapura saat imbang 2-2 itu karena memang Philip Trauser pelatihnya itu tidak memainkan semua pemain-pemain inti. Dia pun di sini saya kutip dari salah satu media Vietnam ya, yakni The Tau 247, yang mengatakan bahwa Vietnam tim pertama yang memenangkan tiket untuk melanjutkan lebih awal dari 2 pertandingan di laga ketika Philip Trauser dan anak asuhnya membiarkan Singapura bermain imbang 2-2. Nah, ini saya melihat bahwa sebenarnya ketidakterimaan ini yang sepertinya membuat mereka panas dengan hasil bagus Indonesia. Tetapi apapun itu, jangan terlalu kita baper, jangan terlalu kita gubris, karena kita sudah melihat bahwa Indonesia saat ini bermain sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Indonesia nanti di Piala Asia? Ya, ini masih ada kemungkinan besar kita ketemu Vietnam lagi. Ya, semoga saja kita bertemu dengan Vietnam, karena ini akan menjadi pembuktian jika Elkan, Ivar, Rafael ya, kemudian beberapa nama lain seperti Cyrus Margono ini rampung naturalisasinya, ya menurut saya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan proses dan juga kekuatan timnas Indonesia U23? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.